Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 53 yang ada dalam Kitabul Jami'. Hari ini kita akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 54, yaitu hadis yang berbunyi wa an Khawlata al-Ansariyata radhiyallahu anha, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khawlah. Sinten? Khawlah. Kira-kira laki-laki atau perempuan? Khawlah. Laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan. Yakin? Yakin? Yakin. Khawlah al-Ansariyah. Kalau laki-laki apa? Al-Ansari. Kalau perempuan, Al-Ansariyah. Apa artinya Al-Ansariyah? Beliau termasuk golongan Ansor. Berarti golongan Ansor itu golongan yang berhijrah atau yang menyambut orang yang berhijrah? Yang menyambut. Kalau yang berhijrah namanya muhajirin. Dari Khawlah al-Ansariyah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq. Kata Rasul SAW, ada orang-orang yang mengelola harta Allah tanpa aturan. Kenapa? Ada orang-orang yang mengelola harta Allah tanpa aturan, alias
menggunakannya serampangan, sembarangan, asal-asalan, ndak benar. Ada sebagian manusia yang seperti itu. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka di hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Berarti harta itu bisa memasukkan kemana? Ke neraka. Dan bisa memasukkan ke surga. Tergantung. Tergantung apa? Belum bahas tentang itu. Malam hari ini kita akan bahas biografinya Khawlah dulu. Karena nama ini selama kita ngaji baru muncul sekarang. Dan kebiasaan kita kalau kita ketemu dengan sahabat Nabi SAW yang sebelumnya belum pernah muncul di dalam pengajian kita, maka kita akan bahas apanya? Biografinya terlebih dahulu. Berarti kita belum akan bahas kandungan hadisnya. Siapa tadi namanya? Khawlah. Nama lengkapnya Khawlah bintu Malik. Sinten? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah. Kita ulangi nggih, sinten? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah Al-Ansariyah. Ayo kita ulangi, sinten? Khawlah bintu Tha'labah, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah Al-Ansariyah. Itu nama panjangnya. Nama pendeknya seringnya disebut dalam buku-buku Khawlah bintu Tha'labah. Lebih terkenal kayak gitu. Berarti dibintukan kepada siapa? Kepada kakek ini. Dan itu sering. Kejadian kayak gitu sering. Bahkan Rasulullah SAW sering mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal bapaknya Rasul SAW siapa? Bapaknya Rasul siapa? Abdullah. Tapi beliau mengatakan Ana ibnu Abdul Muttalib. Itu orang Arab biasa kayak gitu. Ulama pun banyak yang gitu. Ibnu Taimiyah. Siapa? Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Anaknya Taimiyah. Berarti bapaknya Taimiyah. Padahal bukan. Bapaknya siapa? Siapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Siapa bapaknya? Nggak ada yang tahu? Ya wis, namanya. Namanya Ibnu Taimiyah siapa? Pas. Semenem bane. Namanya Ahmad. Siapa? Ahmad. Nama bapaknya Abdul Halim. Berarti Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Berarti nama kakek buyutnya. Ya, cuman terkenalnya apa? Ibnu Taimiyah. Baik. Khawlah ini adalah istri dari seorang sahabat juga. Berarti kalau Khawlah itu sahabiyah, kalau istrinya sahabi namanya
Aus bin Somit. Sinten? Aus bin Somit. Kenapa kita sebutkan nama suaminya? Karena itulah inti pembahasan kita malam hari ini. Gara-gara masalah rumah tangga yang dialami oleh Khawlah dan suaminya, Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Ayat itu ada di dalam surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Saksi sejarah yang menyaksikan kejadian Khawlah curhat tentang masalah rumah tangga yang dialami kepada Rasulullah SAW adalah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang maha mendengar semua suara. Segala puji bagi Allah yang maha mendengar napa? Semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu fi janibil baiti ma asma'u ma taqul. Seorang wanita datang melaporkan tentang perilaku suaminya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi diskusi antara wanita itu dengan Rasulullah SAW. Siapa wanita itu? Tokoh kita malam ini, Khawlah. Terjadi diskusi. Rasul bersabda, Khawlah jawab. Rasul bersabda lagi, Khawlah jawab. Terjadi diskusi. Khawlah cerita, Rasul SAW menasehati. Dan aku, kata Aisyah, ada di pojok rumah. Aku tidak dengar apa yang dikatakan oleh Khawlah. Dan Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Makanya Aisyah mengawali perkataannya, segala puji bagi Allah yang mendengar semua suara. Aisyah ada di rumahnya Rasul SAW. Hadir saat Khawlah curhat. Dan Aisyah tidak mendengar isi obrolan Khawlah dengan Rasul SAW. Aisyah itu nggak bisa mendengar dengan jelas isi obrolan Rasul SAW sama Khawlah karena rumahnya Rasul luas banget gitu. Seluas masjid ini. Jadi misalnya Rasul sama Khawlah di sebelah sana, Aisyah di pojok sini, nggak dengar karena saking apanya? Luasnya, begitu? Berapa sih ukuran rumah Rasul SAW? 3 meter kali 5. Berapa? 3 meter kali 5. Itu sama dengan kamar yang jenengan. Itu sudah rumah semuanya itu. Ya tempat sholatnya Rasul, ya Aisyah masak di situ, ya istirahat di situ Rasulullah SAW. Berapa ukurannya? 3 kali. Kok Aisyah di ruangan yang sama nggak dengar? Karena apa? Karena apa?
Cuma ada satu kemungkinan. Apa coba? Apa? Volume suara yang sangat lirih. Volumenya siapa? Ya dua-duanya. Gak ada kemungkinan lain. Karena rumahnya kecil, ada orang di situ sampai nggak dengar, itu berarti khaulah, curhat kepada Rasul SAW tentang rumah tangganya dengan suara yang sangat lirih. Karena beliau tidak ingin urusan rumah tangganya diketahui oleh orang lain. Apakah seperti itu perilaku para istri di hari ini? Kok mesem? Mesem kecut man. Seperti itu? Jawab. Apakah seperti itu perilaku suami di hari ini? Ya, ben kena kabeh kan? Subhanallah. Saya tanya sama jenengan, yang ada di rumah itu siapa? Rasulullah SAW sama siapa? Aisyah. Aisyah ini wanita baik atau enggak? Solehah enggak? Solehah. Dijamin masuk surga. Sesolihah itu, Khawlah enggak mau Aisyah tahu. Yang beliau cari solusinya adalah siapa? Rasulullah SAW. Maka orang lain yang tidak perlu untuk tahu, nggak usah tahu. Kalau pasang status gimana? Siapa baik bisa maca? Mana privasi rumah tangga kita? Mana harga diri rumah tangga kita? Mana kehormatan rumah tangga kita? Dikit-dikit pasang status. Istrinya pasang status. Nembe didomai bojone. Go ngapa? Supaya ada orang yang masang emo apa? Emoji. Ya, nangis gitu. Seneng. Sudah ada yang memasang emoji nangis, padahal sing masang kue belum tentu nangis. Malah dia masangnya karo guyu-guyu. Subhanallah. Ngapain? Suaminya pasang status juga. Apa kira-kira? Marem domai bojone. Subhanallah. Jangan. Rumah tangga itu ada apanya tadi? Privasinya. Nah itu Ustaz Rasulullah SAW dicurhati sama Khawlah. Berarti Khawlah cerita-cerita. Iya. Iya atau tidak? Iya. Tapi kan cerita untuk mencari solusi. Karena masalahnya terkait dengan hukum. Nanti akan kita jelaskan detailnya seperti apa. Dan yang menceritakan bukan Aisyah. Karena apa? Aisyah nggak dengar. Aisyah cuma taunya apa? Fa anzalallahu azza wa jalla. Setelah terjadi obrolan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebatmu wahai Muhammad, yang mendiskusikan masalah yang dihadapinya, wa tashtaki ilallah, dan wanita itu mengeluh kepada Allah. Mukminah mengeluh kepada siapa? Kepada Allah.
Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar isi obrolan engkau berdua. Khawlah sama Rasulullah SAW. Riwayat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam Mu'jam beliau dan aslinya ada di dalam Sahih Bukhari. Mari kita dengarkan ceritanya Khawlah. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, Khawlah bercerita, saya punya suami. Siapa namanya tadi? Aus bin Somit. Bagus. Ada sahabat yang namanya bin Somit juga. Siapa? Hah? Bukan. Oh, Ubadah. Siapa? Ubadah. Ini kakak adik Ubadah sama siapa? Aus. Kuntu indahu. Kata Khawlah, saya sedang bersama dengan suamiku. Dan suamiku ini sudah tua. Syaikhan kabiran, sudah tua. Dan semakin bertambah usianya, perilakunya semakin tidak baik. Kasar. Dan suka marah-marah. Padahal dulunya tidak kayak gitu. Makanya Khawlah itu sebenarnya sayang banget sama suaminya. Suaminya juga sama, sayang sama Khawlah. Cuman karena bertambah usia, mungkin emosinya jadi apa? Susah untuk dikendalikan, akhirnya suka marah-marah. Suatu hari, kata Khawlah, suami saya ngomong sesuatu. Dan saya jawab. Ya. Ngomong, terus dia apa? Jawab. Marah. Kan sudah dibilang tadi sukanya apa? Marah-marah. Begitu marah dan emosinya memuncak, maka Aus berkata, anti alayya ka dhahri ummi. Mulai hari ini kamu seperti punggung ibuku. Kalimat ini, kamu seperti apa? Punggung ibuku. Kalimat ini istilahnya adalah zihar. Kenapa? Zihar. Zihar itu adalah cara orang jahiliyah mentalak istrinya. Jadi orang jahiliyah kalau mau mentalak istrinya itu dengan kalimat ini. Kamu seperti apa? Punggung ibuku. Maksudnya apa sih? Ya maksudnya kita kan tidak boleh ngelihat apa? Punggung ibu kita kan aurat. Berarti kamu itu haram. Seperti haramnya ibuku untuk aku lihat auratnya. Kira-kira seperti itu. Intinya pancing emosi, marah, terus mentalak, menzihar siapa? Istrinya. Keluar. Habis itu apa? Keluar. Jengkel kan? Terus ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Teman-temannya siapa? Aus. Nggak lama kemudian masuk. Masuk lagi. Setelah ngumpul, masuk lagi. Dan minta kepada Khawlah untuk melayaninya. Hubungan suami istri. Apa kata Khawlah? Enggak. Wah, kok istri menolak permintaan suaminya? Khawlah punya alasan. Wallahi,
saya nggak akan mau melayanimu setelah kamu ucapkan kalimat tadi. Kalimat apa? Hah? Zihar. Talak. Kalau sudah ditalak berarti tidak boleh untuk berhubungan badan suami istri, tidak boleh. Kata Khawlah, saya tidak akan melayanimu sampai ada keputusan dari Allah dan Rasulnya SAW. Itu keberanian siapa? Khawlah. Enggak terima. Siapa? Aus. Maksa. Khawlah gimana? Ngelawan. Siapa yang menang? Hah? Yang menang Khawlah. Kenapa? Karena sudah tua. Siapa? Aus. Menang Khawlah. Langsung kabur. Kemana? Bukan, belum. Ke rumah tetangganya. Kenapa? Pinjem baju. Ya. Karena mungkin belum pakai jilbab. Lagi di rumah tadi. Suaminya maksa belum pakai jilbab. Dipaksa kabur ke rumahnya. Tetangganya pinjem baju. Baru datang kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesampainya di depan Rasul SAW, Khawlah mulai cerita. Tentang apa? Tentang perilaku suaminya. Khawlah bercerita, suami saya perilakunya buruk, suka marah-marah, sering menyakiti aku. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Khuwailah. Khuwailah. Ini nama panggilan akrab. Khawlah dipanggilnya apa? Khuwailah. Ya Khuwailah, ibnu ammika syekhun kabir, fattaqillah fi. Wahai Khawlah, suamimu sudah tua, sing sabar. Subhanallah. Itu bedanya kalau konsultasi rumah tangga kepada ulama dengan pasang status. Kalau pasang status komentarnya orang gimana? Pancen wong lanang kaya kabeh. Rata-rata tuh komentarnya kompor. Ya, manas. Jarang yang sing sabar ya. Jarang. Bertakwalah kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Layani suamimu, bersabar, hadapi masalah ini. Tapi, apakah telah terjadi talak atau tidak? Maka Rasulullah SAW saat itu mengatakan, karena kebiasaan orang jahiliyah mengucapkan itu dengan tujuan mentalak, menceraikan, maka ya Nabi SAW mengatakan qad harumti alaih, kamu sudah haram untuk berhubungan badan dengan suamimu, alias talak sudah apa? Sudah jatuh. Maka kata Khawlah, wahai Rasul, suamiku enggak nyebutkan satu kalimat pun tentang talak, enggak ada kata-kata apa? Talak. Saya ceraikan, saya talak. Enggak ada kan kata-kata itu. Kalimatnya cuma apa tadi? Kamu seperti punggung ibuku. Kan kalimatnya seperti itu. Bukan kamu saya cerai. Enggak ada wahai Rasul mengucapkan kata cerai. Nabi SAW menjawab, enggak. Sudah jatuh talak. Wahai Rasul, gimana saya? Sudah tua. Anak-anak saya banyak. Di dalam riwayat yang disebutkan, li sibyatun, saya masih punya anak-anak kecil. Indomamtuhum ilaihi indomamtuhum
ilaihi da'u wa in damamtuhum ilayya ja'u. Wahai Rasul, anak saya masih kecil-kecil. Kalau terjadi perceraian ini, anak-anaknya ikut bapaknya, maka mereka akan terlantar. Kalau terjadi perceraian ini dan anak-anak ikut saya, mereka akan kelaparan. Mending mana? Mending mana? Terlantar atau kelaparan? Gak ada yang mending. Pertanyaannya, kenapa kok terlantar? Anak-anak kecil ikut bapaknya, nanti terlantar. Kenapa? Wong lanang gue. Kon ngurusi bocah cilik ora bakal telaten. Saya tanya sama jenengan, dulu yang sudah sepuh-sepuh, sekarang yang masih muda-muda. Jenengan bawa bapak, gendong putrane itu tahan pirang jam? Hah? Menit bukan jam. Betul? Misalnya ibunya mau kamar mandi gitu ya. Tak titip ya, kita gendong di situ. Cok suwen ya. Begitu lama, besurung. Istri jenengan gendong putrane jenengan sampai berapa lama? Berjam-jam. Pertanyaannya, fisiknya kuat jenengan apa istri? Sing biasanya ngangkat galon siapa? Bapak kan? Secara fisik suami itu lebih kuat. Kenapa nggak kuat gendong lama? Secara psikologis, laki-laki itu nggak sesabar siapa? Wanita. Maka memang cocoknya laki-laki nikah sama wanita. Bukan Mas Joko sama Mas Joni. Orang nyambung, bro. Ya. Atau perempuan sama perempuan. Mbak Siti sama Mbak Yanti. Nggak cocok. Memang laki-laki sama perempuan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Saling nopo? Saling melengkapi. Indamamtuhum ilaihi da'u. Kalau anak-anak ini ikut bapaknya, mereka akan terlantar. Wa indamamtuhum ilayya ja'u. Kalau anak-anak itu setelah cerai ikut saya, kelaparan. Karena yang nafkahi siapa? Jadi, diskusi itu. Rasulullah SAW tetap mengatakan, telah jatuh talak. Wa tashtaki ila Allah. Maka saya itu khaulah, mengadu masalahnya kepada Allah. Nah ini, kuncinya di sini. Ya. Dan khaulah bersikeras, saya tidak akan tinggalkan rumah ini sampai mendapatkan keputusan akhir. Suara beliau tersebut terdengar sampai ke langit. Begitu khaulah bersikeras nggak mau meninggalkan rumah Rasulullah SAW sampai turun hukum tentang masalah yang dihadapi. Tiba-tiba Rasulullah SAW berubah wajahnya. Dan begitu biasanya Rasulullah SAW kalau dapat nama wahyu. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW kembali normal seperti semula. Wajahnya kembali normal. Dan Nabi SAW berkata, Ya Khuwailah, Qad anzalallahu jalla wa'ala fika wa fi sahibik. Barusan Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menyelesaikan masalahmu dan suamimu. Allahu Akbar. Ayat Al-Quran turun untuk menyelesaikan masalah rumah tangga seorang wanita. Berarti Islam itu memuliakan wanita atau tidak?
sangat memuliakan. Lebih memuliakan Islam daripada orang-orang barat yang ingin menjadikan wanita sebagai barang dagangan. Yang katanya emansipasi. Padahal pengen supaya dilihat oleh semua orang. Kayak barang promo. Islam menghormati wanita. Demi untuk menjaga rumah tangga wanita tersebut, Allah menurunkan firman-Nya yang tadi sudah saya bacakan. Akhirnya kejadiannya gimana Ustaz? Jatuh talak atau tidak? Jadi ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Di ayat yang kedua, Allah membukanya dengan mengkritik praktek zihar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menzihar istrinya. Ketahuilah bahwa istri mereka bukan ibu mereka. Kan kalimatnya apa? Kamu seperti punggung ibuku. Dari mana? Wong istri ya istri, ibu ya ibu. Ibu itu adalah yang melahirkanmu. Istrimu enggak melahirkanmu. Kok mau disamakan istri sama ibu? Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Sesungguhnya apa yang mereka ucapkan adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Terus apa solusinya? Ayat berikutnya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang yang sudah terlanjur menzihar istrinya kemudian pengen rujuk, fatahriru raqabatin, maka wajib untuk memerdekakan satu budak. Untuk ngasih apa? Ngasih apa? Pelajaran. Supaya jera. Kalau cuma dibiarkan aja, besok ngulangilah. Min qabli an yatamassa. Sebelum kembali berhubungan suami istri. Harus syaratnya memerdekakan budak. Lah kalau enggak punya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kalau dia enggak punya budak untuk dimerdekakan, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Berarti harus nopo? Urut. Kalau bocor 1, ngulangi. Macam ini mau. Faman lam yastati. Kalau enggak punya juga, enggak mampu gimana? Fa it'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu maka kasih makan 60 orang miskin. Berarti itu solusi yang Allah berikan lewat surat Al-Mujadilah ayat berapa? 1 sampai 4. Maka kata Rasul SAW, wahai Khawlah, suruh suamimu untuk memerdekakan budak supaya dia bisa kembali menggaulimu. Baik, kita dengarkan azan dulu. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sampai pada arahan yang diberikan oleh Rasul SAW kepada siapa? Khawlah. Murihi falyu'tiq raqabah. Wahai Khawlah, suruh suamimu untuk memerdekakan budak. Masih ingat tadi solusi yang diberikan oleh Allah ada berapa? Ada 3. 1, memberikan budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan. Kalau nggak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Begitu Rasul SAW menyampaikan solusi yang pertama. Suruh suamimu memerdekakan budak. Apa kata Khawlah?
Ya Rasulullah, ma indahu ma yu'taq. Wahai Rasul, suami saya ini enggak punya budak. Dan enggak punya duit untuk beli budak untuk memerdekakannya. Berarti solusi pertama enggak bisa. Maka Rasulullah SAW pindah ke solusi yang kedua. Falyasum syahraini mutatabi'ain. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, innahu syekhun kabir. Wahai Rasul, suami saya udah tua. Gak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Sudah tua, wahai Rasul. Berarti solusi kedua gugur. Maka kata Nabi SAW, falyut'im sittina miskinan wasqan min tamrin. Ya sudah kalau kayak gitu, kasih makan 60 orang miskin dengan kurma 1 wasak. Wasak ya kira-kira sekarung lah ya. Apa kata Khawlah? Nggak punya, wahai Rasul. Gak punya, makanan sebanyak itu gak punya. Maka kata Rasul SAW, inna sanu'inuhu bi'arqin min tamrin. Ya sudah, saya akan bantu dengan keranjang kurma. Nih, baru dapat separuh itu. Kan sekarung. Ya baru dikasih apa? Sekeranjang. Kata Khawlah, ya Rasulullah, ana sa'u'inuhu bi'irqin akhar. Saya, wahai Rasul, akan bantu suami saya. Saya masih punya seranjang kurma. Berarti lengkap. 1 apa? 1 karung. Kata Nabi SAW, asabti wa ahsanti. Bagus. Bagus. Kalau kita sekarang ngeten. Nah, jempol. Ya, bagus kamu. Jadi Khawlah sudah move on. Jadi jangan lama-lama masalah rumah tangga. Apalagi ngungkit-ngungkit yang lain. Jangan. Nggak akan selesai. Marah sama suaminya nggak mau, kalah nggak mau, ngalah, marah lagi. Kamu kan pernah gini, loh kamu kan tahun kemarin tanggal 5 bulan 6 jam 12.30 nganti apa menit subhanallah, nggak akan selesai. Makanya Khawlah begitu dapat solusi, maka dia pun pengen masalahnya cepat selesai. Ya sudah, saya separuhnya saya, wahai Rasul. Udah dapat bantuan dari Rasul, saya separuhnya lagi. Maka kata Nabi SAW, fadhabi wa tasaddaqi bihi anhu. Sudah, sekarang kamu sedekahkan semua kurma ini kepada berapa tadi? 60 orang miskin. Tsumastausi bibni ammika khaira. Kemudian pesan saya, baik-baiklah berinteraksi dengan suami. Jadi awalnya itu karena apa tadi? Jawab. Wong lanang gue nek ngomong dijawab gue paling ora seneng. Jawab di sini itu bukan maksudnya jawab Bu kopi ya, nggih, bukan nggih itu maksudnya. Kalau jawab itu itu malah seneng. Jawab itu diomongi terus ngeyel lah, ngeyel. Jawab gue dan mandan ngeyel. Jadi sudah Bu, kasih nasihat suami, nggih dulu aja. Masalah nanti ya apa ora urusan kok. Ya apa ya iya. Pokoknya nggih dulu aja. Nah, jadi awalnya Khawlah itu
Seperti itu. Diomongin sama suaminya, jawab. Ya. Istilah kita apa tadi? Ngeyel. Akhirnya marah. Terjadilah kejadian itu. Jadi Khawlah ini seorang wanita yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Sehingga dihormati oleh para sahabat. Khawlah ini dihormati oleh para sahabat. Sampai selevel Umar bin Khattab. Orang yang ditakuti oleh setan. Ya. Manusia apalagi. Pada kabur itu. Umar kalau ke tempatnya Rasul SAW, anak-anak kecil-kecil yang pada main di situ pada buyar. Ya. Suatu hari Umar lagi jalan bareng serombongan. Tahu-tahu lewat jalan dipanggil sama seorang wanita tua. Sini Umar. Terus Umar turun, kemudian dengar ngobrol panjang gitu. Enggak cuma sekali dua kali, memang wanita Masya Allah. Enggak to the point. Ya, kebanyakan apanya? Prolog. Ya. Prolog, batang tubuh, epilog. Kelamaan. Ya. Kalau kita kan sukanya langsung apa? To the point. Lama, ngobrolnya panjang. Padahal Umar lagi bareng sama rombongan. Maka begitu selesai, orang-orang itu pada ngomong sama Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu bikin perjalanan ini jadi lama. Kamu tahan orang-orang ini demi untuk ngobrol sama wanita tersebut. Waihak, celaka kamu. Kamu nggak tahu siapa dia. Beliau adalah wanita yang aduannya, curhatnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Dialah Khawlah binti Sa'labah. Demi Allah, seandainya wanita ini pengen curhat ngobrol sama saya sampai malam, saya akan layani. Tuh. Pemimpin tuh kayak gitu. Enggak cuma framing. Betul. Umar seperti itu. Di dalam riwayat yang lain diceritakan, dipanggil sama Khawlah di pasar. Terus dinasehati sama Khawlah. Umar, dulu saya itu pernah ketemu sama kamu. Saat itu kamu biasa dipanggil Umair. Ya, panggil apa? Umair di pasar. Dan anak-anak pada ketakutan kalau ketemu sama kamu. Karena kamu kemana-mana bawa tongkat. Ya. Lama waktu berjalan, namamu sekarang jadi Umar. Ya, dulu apa? Umair. Waktu berjalan sampai kamu menjadi Amirul Mukminin. Saya nasihati, bertakwalah kamu kepada Allah. Urusi rakyatmu dengan benar. Bayangkan Umar di nasihati kayak gitu. Ketahuilah, barang siapa yang takut ancaman Allah dan dia merasa bahwa azab Allah dekat dan dia takut kepada kematian, dan ingatlah kematian itu tidak akan pernah luput darimu. Tahu-tahu ada yang nyeletuk. Woi, kelamaan ngomongnya. Yeah. Kamu ini lagi ngomong sama siapa? Kamu lagi ngomong sama Amirul Mukminin. Gak usah bertele-tele, gak usah panjang-panjang. Apa kata Umar? Diam. Kamu gak tahu dia? Dia adalah Khawlah
yang ucapannya didengar oleh Allah, masa saya nggak mau mendengar ucapannya? Lawong Allah saja mau mendengar ucapan wanita ini, kok saya nggak mau mendengar ucapannya? Itulah penghargaan dari siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisah tentang siapa? Khawlah bintu Malik bin Tha'labah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk mengkaji kandungan dari hadis ini. Kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.